Ayo sekarang anak-anak membaca sebuah teks berikut ini. Judulnya Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bersih bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak akan kekeringan. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman, rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaurutan. Amati gambar sebagai berikut. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah salah satu contoh gambar. Di situ yang paling atas sendiri ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh, Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo Makassar, dan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya Palembang, Mahapatih Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Di situ juga ada Prasasti Ciaurutan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Adalah salah satu contoh tentang perjuangan mereka. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Mereka membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan wihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas, dan dalam memimpin. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Salah satunya adalah memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. 2. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. 3. Gigih, berani, dan rela berkorban. Sedangkan perjuangan yang telah dilakukan Sultan Hasanuddin yaitu Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahan untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Yang terakhir, dia juga gigih, berani, rela berkorban. Nah, untuk perjuangan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih, Dayu masih ingat tentang jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya.
Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Yuk kita simak. Yang pertama, sifat-sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Nah, percobaannya bisa kalian menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cara lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah. Dan yang kedua adalah tentang sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaannya bisa dengan cara kamu mengambil senter, kemudian gelas yang bening, kamu pantulkan cahaya senter, akan terlihat. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Percobaannya menggunakan 2 cermin datar dan senter. Dengan pantulan cahaya senter menggunakan cermin, coba berbagai posisi cermin berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Sehingga cermin itu cahaya itu akan memantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaannya menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Nah, di situ akan terlihat gambar pensil itu akan seperti patah atau yang dinamakan dengan dibiaskan. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba.